Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan dan bisa mempersiapkan atau memperbanyak amal-amal ibadah untuk menambah berat timbangan kebaikan kita untuk bekal di akhir kelak nanti. Selawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat kita bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, ananda dimanapun berada, perkenalkan, nama Ustadz yaitu Muhammad Sumardi, dan insya Allah akan mengajarkan antum atau antunna semuanya untuk pelajaran PAI. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bertatap muka walaupun melalui media sosial. Baiklah ananda semuanya, Ustadz akan memberikan nasihat kepada diri Ustadz sendiri dan umumnya kepada antum atau antuna semuanya, yaitu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya yaitu di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Untuk itu semua, marilah kita bermanfaat untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk diri kita dan umumnya untuk orang yang banyak. Dan adapun tanda-tanda orang yang bermanfaat bagi dirinya atau untuk orang lain, yang pertama yaitu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Dimanapun ia berada, maupun dia berada di kebun, maupun berada di rumah, maupun berada di pasar, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap beramal soleh. Dan yang kedua yaitu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, banyak kita hafal ya, dan kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah dulu, ingat Allah selalu, dan ingat Allah terus ya. Dan seterusnya. Yang ketiga yaitu memiliki ilmu dan mengajarnya kepada orang lain. Ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya apa? Sebaik-baiknya orang yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang lain. Itulah tanda-tanda orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain umumnya. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi diri Ustaz sendiri dan kepada antum atau antunna semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita
di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian dari Ustadz, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda dimanapun berada, sebelum kita memegang mushaf atau Al-Quran, Ustadz akan membacakan beberapa adab penting yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu hendaklah ia membaca Al-Quran dengan niat ikhlas, minta ridha Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Yang kedua, disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bau mulut ini bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan semisalnya. 3. Disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Maka daripada itu, sebelum Ustadz membacakan surat At-Tin, maka Ustadz harapkan kepada Ananda semuanya agar bisa terlebih dahulu berwudu atau bersuci. Baiklah, Ustadz akan membacakan surat At-Tin dan Ustadz mohon kepada Ananda semuanya agar memperhatikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sekarang Ananda semuanya perhatikan ayat per ayat. Kita akan menterjemahkannya. Ayat pertama yaitu wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua waturi sinin, dan demi bukit Sinai. Ayat ketiga yaitu wahadzal baladil amin, dan demi kota ini yang aman. Maksudnya yaitu kota Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat yang kelima yaitu summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, atau juga bisa disebut neraka. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu?
Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Baiklah, Ustadz akan melanjutkan penjelasan atau makna yang terkandung dalam surat At-Tin kepada ananda semuanya agar memperhatikan lagi. Surat At-Tin ialah urutan surat yang ke-95. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk dinamakan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat suci untuk memuliakan para nabi dan rasul yang mendiaminya. Tin dan zaitun. Terdapat ayat pertama. Pohon-pohon yang banyak tumbuh di Syam atau di daerah Palestina, negeri Nabi Isa alaihi salam. Bukit Sinai, ya, terdapat pada ayat kedua. Nama bukit yang terletak di Tursina, tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kota Makkah, penutup semua nabi, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ketiga nama tersebut karena tempat itu ialah lokasi para nabi yang telah gigih memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan dan ketawakkalan. Meskipun dalam berdakwah mereka mendapatkan tantangan, hambatan dan rintangan, namun mereka tidak pantang menyerah. Oleh karena itu mereka digelari dengan sebutan ulul azmi. Artinya mereka yang memiliki kemauan keras. Mereka ialah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna jika dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia mempunyai akal dan nafsu. Dengan akalnya manusia dapat mengontrol emosi sehingga mereka akan hidup dalam ketentraman dan kerukunan. Ananda semuanya perhatikan lagi. Allah mengangkat derajat kemuliaan kepada manusia dengan beberapa kelebihan. Di antaranya diberi kemampuan untuk memperoleh penghidupan, baik dari daratan maupun dari lautan. Sebaliknya, dengan nafsunya, manusia akan bertindak sewenang-wenang, tidak mempunyai aturan dalam hidupnya, persis layaknya hewan. Padahal yang membedakan antara manusia dan hewan adalah akal. Dengan potensi manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ananda semua sudah tahu mungkin, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tetapi jika manusia tidak menerima potensi, berarti dia telah menempatkan diri dalam potensi hewani. Jika manusia sudah mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau menerima tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, ia akan menjadi makhluk yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Ananda semuanya, agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan nafsu, sebaiknya bentengi diri kita dengan keimanan dan berbuat baiklah kepada orang tua, guru dan teman, serta iringi perbuatan itu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Baik ananda semuanya,
sekarang kita memasuki hukum bacaan alif lam. Ananda semuanya harus mengetahui alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Itulah dua hukum bacaan alif lam. Alif lam komariah atau juga bisa disebut dengan izhar komariah adalah hukum bacaan yang terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut di depannya, yaitu a, ba, wa, kha, fa, a, ko, gha, ha, ja, kaf, ya, mim, ha. Pada alif lam komariah, bunyi alif lamnya dibaca dengan jelas. Ya, contohnya yaitu Rabbil alamin atau fil ardi. Ya, sekarang kita memasuki alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah atau juga terkenal dengan sebutan idgham syamsiah adalah hukum bacaan yang terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikutnya, yaitu to, ta, so, ro, ta, za, sa, nun, da, sha, zo, do, lam. Itulah huruf-huruf lam syamsiah. Pada alif lam syamsiah, bunyi alif lamnya dimasukkan ke bunyi huruf syamsiah. Ya, contohnya yaitu yaumiddin, ilahin nas. Ya, itulah perbedaan di antara alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Ananda semuanya, sekarang kita memasuki izhar. Izhar itu adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang atau tanpa dengung apabila bertemu dengan 6 huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar adalah sebagai berikut: a, ha, kha, a, gha, ha. Contoh izhar: an'amna, yanha, al-anharu, yanhauna, wal munkhaniqatu. Ingat ananda semuanya harus dibaca jelas. Baik, ananda ustadz semuanya, kita sudahi pembelajaran pertama ini, dan ustadz harapkan kepada semua ananda ustadz agar bisa mengulang-ulangi pelajaran yang telah ustadz jelaskan. Dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.